Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mengucapkan mohon maaf karena tidak bisa mengikuti atau memberikan materi terkait perkuliahan pada minggu kemarin. Dan ini saya buatkan arsip video perkuliahan terkait dengan kontrol akses, ya. Gitu. Jadi kontrol akses ini merupakan fundamental dari keamanan informasi, fundamental dari teknologi keamanan informasi, di mana sebuah sistem itu yang ideal itu adalah membedakan siapa saja atau apa saja hak akses yang dapat dimanfaatkan atau yang ditetapkan oleh sistem, seperti itu. Baik, untuk materi di sini saya membuat atau mencari, sebenarnya ya, bukan membuat, mencari 3 materi. Yang pertama dari makalah di UI, kemudian ada dari situs, kemudian ada dari kampus yang lainnya. Apa saja yang ada di materi ini atau di makalah ini, semuanya lebih kepada teoritis ya, masih teoritis, apa saja poin-poin penting di dalam kontrol akses. Nah, semuanya ada di sini. Oke, kontrol akses. Nah, di sini maksudnya adalah kontrol akses ini adalah proses manajemen dalam mengelola keamanan komputer. Bagaimana manajemen yang dimaksud itu adalah, yang pertama adalah penggunanya, atau kita sebut adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap faktor keamanan, di mana faktor keamanan ini fokusnya terhadap 3 hal yang penting ini, CIA ya, confidentiality, integrity, dan availability. Nah, ketiganya sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan. Saya kira tidak ada yang bingung ya. Confidentiality ini hanyalah istilah asing. Kalau makna bahasa Indonesianya itu adalah kerahasiaan. Kemudian integrity pun juga begitu, maknanya adalah integritas. Kemudian availability, maknanya adalah ketersediaan. Kerahasiaan, kemudian integritas, kemudian ketersediaan, itu semuanya ada. Yang ada maksudnya adalah memenuhi unsur dari keamanan. Semuanya juga sudah saya terangkan ya kemarin ya di pertemuan sebelumnya. Oke, kerahasiaan. Nah, apa hubungannya kerahasiaan dengan kontrol akses sistem ini adalah bahwa data-data yang bersifat rahasia ini kan penting ya, dan semua data itu perlu dilindungi khususnya dalam hal kerahasiaan. Kan tidak mungkin data yang mungkin planning bisnis perusahaan kemudian itu bisa dibaca oleh orang lain, maka akan jadi repot ya ketika seperti itu. Maka harus bisa terlindungi, benar-benar terlindungi. Caranya seperti apa? Kalau by system ini mungkin ada mekanisme sendiri ya. Mungkin ada sistem yang mengelola data personalia, mungkin ada sistem yang mengelola data keuangan, dan seterusnya. Nah, mestinya kalau di instansi yang penting itu biasanya kalau personalia ya di perusahaan. Kalau terkait data medis itu biasanya di mana? Seperti rumah sakit gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu penting ya untuk melindungi data-data seperti itu. Nah, ancamannya apa sih? Kalau misalkan data yang bersifat rahasia itu mungkin dibobol oleh orang lain. Nah, mungkin ada seorang hackers ya. Maksudnya ini adalah seseorang yang menyerang mungkin kepada sistem. Kalau zaman sekarang sih mungkin bukan menyerang ya, cuman mencuri ya. Jadi datanya yang dicuri, dengan data-data itu dia bisa memanfaatkan misalkan data yang berhubungan dengan keuangan. Nah, itu bisa dimanfaatkan, itu bisa, dan lain-lain. Masih banyak lah ya hal-hal yang lainnya. Kemudian ada masquerade ya, orang yang berhak mengakses sistem tapi memiliki password dari pengguna yang lain gitu ya. Misalkan saya sebagai dosen, saya punya password mungkin sebagai dekan. Nah, itu kan
tidak bisa ya seperti itu dan lain-lain. Oke, seperti itu LAN, Trojan Horse, model-model kerahasiaan apa saja. Oke, bisa saya lewati ya. Ini kan saya kira masih teoritis seperti kemarin. Kemudian terkait integritas atau keaslian, bahwa perlindungan terhadap data itu harus dipastikan bahwa data tidak mengalami perubahan, baik perubahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Itu. Bagaimana kalau datanya berubah? Tidak apa-apa berubah ketika perubahan itu memiliki otorisasi dari si pemilik atau dari si penerima. Kalau dari si penerima saya kira tidak, dari pemilik ya mungkin ya. Gitu. Ini merupakan challenge tersendiri ya bagi keamanan informasi, bahwa untuk memastikan data sampai atau data benar-benar tidak mengalami perubahan, itu adalah salah satu faktor bahwa keamanan sistem itu baik. Gitu. Itu integritas. Kemudian bagaimana melindungi dari ancaman terhadap integritas? Tahapannya misalnya memberikan akses ya, memberikan akses dalam kerangka need to know, atau misalkan keleluasaan akses terhadap source code program, kemudian dan lain-lain ya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang terbiasa membuat sistem atau membuat program tertentu menggunakan version control, itu kan biasanya seluruh tim itu bisa mengawasi skema perubahan dari skema yang program yang dibuat ya. Nah, apabila tidak ada mekanisme kontrol sistem seperti itu, tentunya susah ya. Misalkan ada orang lain yang ingin mengembangkan sistem itu, maka orang lain harus betul-betul mendalami dulu apa yang ada di sistem itu, bagaimana fungsinya, bagaimana metodenya, bagaimana akses ke database, bagaimana frameworknya, front endnya, back endnya, dan seterusnya. Itu mestinya harus belajar kembali. Nah, di faktor integrity itu salah satu contoh termudahnya yaitu gitu. Kemudian pemisahan tugas, untuk memisahkan bahwa tidak ada satu orang karyawan yang mengendalikan sebuah transaksi dari awal sampai akhir. Nah, mestinya dia harus dirubah. Misalkan siapa saja yang berhak mengelola KRS, misalkan siapa saja yang berhak untuk memilih pimpinan dan lain sebagainya. Nah, di situ pemisahan itu penting karena supaya job desk dari masing-masing karyawan atau job desk sesuai dengan role yang ada di sistem itu berjalan dengan baik. Bisa juga dengan merotasi tugas ya. Merotasi tugas ini maksudnya adalah tugas atau pekerjaan idealnya itu mungkin dirotasi. Misalkan kalau di Unmuh Jember ini kan seluruh bendahara setiap tahun itu akan dirotasi. Dari sebelumnya misalkan di Fakultas Teknik, nah kemudian bendaharanya diganti ke Fakultas Psikologi atau dirotasi. Rotasi itu untuk ini ya, mengalihkan atau mencegah hal-hal yang tidak semestinya terjadi. Misalkan berkaitan dengan transaksi keuangan ya, biar sama-sama belajar, pengendalian keuangan di antar fakultas itu kan berbeda dan lain-lain. Gitu. Kalau model-modelnya bisa, salah satunya adalah mencegah pengguna yang tidak berhak dalam melakukan perubahan data atau program. Kemudian mencegah pengguna yang berhak melakukan perubahan, baik perubahan yang tidak benar atau yang tidak terotorisasi. Kemudian menjaga konsistensi data dan program secara internal dan eksternal. Gitu. Kalau ketersediaan ini umumnya ya sesuatu hal yang dapat kita akses ketika kita membutuhkan. Misalkan kita kepengen browsing, kita ngetik SIA-nya muter-muter misalkan. Nah, itu dapat dipastikan ada sesuatu. Sesuatu itu kadang bersifat kompleks. Bisa jadi sesuatu itu karena sistemnya sedang ramai digunakan. Bisa jadi sesuatu itu terjadi karena misalkan internetnya memang dari ISP sedang ada gangguan dan lain sebagainya.
Nah, ketika tidak ada pengganggu sama sekali, bisa jadi itu karena dari pihak infrastruktur sendiri, misalkan dari PT PDI ya, itu yang mengalami mungkin serangan dalam arti berupa traffic yang tinggi. Nah, mestinya itu bisa dicatat atau ditindaklanjuti sehingga tidak terjadi hal yang serupa di kemudian hari. Itu bisa juga karena hilangnya pemrosesan data karena faktor bencana alam atau faktor manusia, mungkin salah konfigurasi atau yang lainnya. Nah, itu bisa seperti itu. Gitu. Oke. Kalau untuk yang lain-lain sih saya kira ini masih berupa teori saja ya. Nah, ini cara ada teori umumnya, kemudian ada contoh kontrol aksesnya. Kalau di sini ada kontrol akses administratif, logikal, kemudian fisikal. Kalau administratif mungkin masuk ke ranahnya prosedur. Jadi dalam pembuatan prosedur atau kebijakan itu peraturannya seperti apa saja. Nah, mestinya itu tertulis. Nah, mestinya ini sudah dikerjakan kemarin ya, di pertemuan yang kedua itu sudah dikerjakan. Kalau logical itu adalah bukan bersifat fisik ya, bukan bersifat administratif juga. Ini biasanya menyangkut ke teknis ya. Jadi pembatasan akses terhadap objek yang menggunakan software atau hardware itu seperti apa? Misalkan enkripsi, misalkan apalagi jaringannya terpisah, mungkin terhubung dengan VPN atau yang lainnya. Nah, itu sudah ranahnya logik ya, atau logical ya. Dan yang ketiga adalah physical. Physical ini adalah kontrol akses terhadap perangkat fisik atau hardware ya. Mungkin ada kunci pintu yang khusus, mungkin ada firewall atau yang di setting sebagaimana mestinya, kayak di film-film itu Mission Impossible itu ya, itu kan bagus itu. Kepingin mengakses komputer yang di dinding kanan kiri ada apinya, ada apanya. Nah, ini namanya walls ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana teknik akses kontrolnya? Ada rancangan akses kontrolnya, rancangan kontrol akses, bisa dari mandatory kontrol akses. Mandatory itu apa saja? Iki ya dibaca sendiri saja. Ini misalnya military data classification, ada unclassified, sensitive but unclassified, kemudian confidential, secret, top secret. Nah, biasanya ini yang diimplementasikan di ranahnya militer. Nah, ini yang di ranahnya militer seperti ini. Nah, itu mestinya perlu diklasifikasikan seperti itu. Tapi kan sebenarnya ini tidak berupa aturan yang baku ya, atau aturan yang paten ya. Dalam hal ini tidak paten. Bisa juga klasifikasi data yang bersifat komersial. Nah, mungkin ada yang publik itu datanya apa, yang sensitif apa, yang private apa, yang konfidensial itu apa. Nah, idealnya data-data yang bertipe ini itu harus dilindungi ya. Tidak boleh data-data ini itu bisa diakses orang yang tidak memiliki otoritas. Itu tidak boleh. Gitu. Kemudian ada lagi satu implementasi yang umum dipakai, yaitu rule based access control. Ini biasanya diberikan sebuah labelan khusus ya. Misalkan kayak teman-teman misalkan kepengin masuk ke Bank Indonesia itu kan disuruh disuruh menggunakan ID card tertentu gitu ya. Nah, itu biasanya untuk menandai saja. Misalkan saya ke Bank Indonesia itu sebagai sebagai tamu ya, tujuannya ngapain dan seterusnya. Nah, seperti itu saja sih rule based access control. Jadi kalau sebagai tamu saya tidak bisa langsung masuk misalkan ruangan IT-nya, ruangan servernya, kalau tujuan saya bukan ke arah situ. Nah, itu seperti itu. Kemudian directional access control, kemudian non-discretionary access control. Nah, seperti itu.
Saya kira bisa dibaca dulu, nanti kalau ada yang kurang paham silahkan langsung ditanyakan di forum ya, seperti itu. Nah di sini mayoritas masih menjelaskan terkait dengan teori seperti itu. Nah mungkin itu sih untuk slide yang pertama. Kita lanjutkan ke slide yang kedua ya Rek. Baik. Oke, apa sih isi yang ada di materi yang kedua? Nah, di sini sama-sama terkait dengan kontrol akses, cuman di sini ada contoh langsung terhadap teknisnya. Teknisnya adalah misalkan di sini adalah kontrol aksesnya berupa proses login. Jadi proses login itu terdiri dari dua tahap penting ya. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua autentikasi. Biasanya identifikasi ini isinya adalah proses untuk memberitahukan kepada OS kalau kita itu ingin masuk ke sistem ya. Itu identifikasi. Biasanya kita menginput username atau password. Nah, kemudian proses berikutnya adalah autentikasi. Autentikasi ini maksudnya adalah proses untuk meyakinkan atau untuk proses validasi bahwa username dan password itu memang adalah milik kita gitu. Bagaimana caranya kalau itu yang login orang lain? Nah, itu tidak bisa kalau di login ya. Karena form login itu hanya meminta username dengan password. Jadi ketika username dengan password betul, maka itu adalah bukti bahwa si pemilik akun lah yang sedang login, seperti itu. Ada 3 cara supaya proses ini benar, misalkan pakai password atau PIN ya, dan seterusnya. Idealnya semua password ataupun PIN atau username dan lain-lain itu tidak diberikan ke orang lain ya. Gitu. Idealnya seperti itu. Atau ada konsep lagi seperti itu factor authentication ya. Jadi ada sesuatu yang kita miliki. Misalkan kalau kita pakai bank itu kita ada security tokennya. Misalkan kalau kita sebagai pimpinan mungkin punya ID card pimpinan dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Nah, beberapa model serangan terhadap password itu ada macam-macam ya. Nah, ini bisa saya lewati dulu ya. Saya kira sudah bisa ya. Jadi yang pertama brute force itu adalah model penyerangan dengan mencoba segala kombinasi huruf dan angka. Nah, jadi semua huruf dan angka ketika passwordnya sudah jelas, oh passwordnya berupa angka saja. Nah, maka kita bisa memaksa sistem untuk mencoba kombinasi dari huruf dan angka. Tahapannya banyak ya, misalkan pakai tools juga bisa. Pakai tools pakai apa Pak? Pakai John the Ripper misalkan. Kalau dictionary base juga bisa, banyak lah ya. Gitu. Bisa juga password sniffing, nyadap lewat data yang lewat di jaringan komputer, atau mungkin kalau di Unmuh itu ada routernya. Teman-teman bisa melakukan sniffing ke routernya, nanti otomatis routernya langsung jalan ya. Gitu, routernya langsung jalan. Kemudian untuk social engineering ini merupakan teknik yang paling bagus ya. Nah, ini teknik yang paling bagus. Kenapa saya bilang teknik yang paling bagus ini? Karena sampai saat ini belum ada teknik yang cukup favorit selain ini. Nah, ini biasanya bisa diperoleh dari sosmed atau bisa dari penipuan, mungkin ada SMS, mungkin ada telepon yang mendadak SKSD ke teman-teman di sini. Nah, itu perlu dipertanyakan. Jangan mudah terpercaya ya ketika ada yang seperti itu. Kemudian proteksi dengan password. Nah, ini bisa dibaca, ini tips-tips saja ya. Bagaimana pilih password yang baik, bagaimana melakukan pengontrolan login atau passwordnya. Nah, itu ya. Gitu. Kemudian dari sisi akses kontrol, misalkan teman-teman masuk ke sistem, dipastikan bahwa pengguna sistem itu memiliki otorisasi dalam mengakses sumber daya sistemnya, misalkan file, misalkan directory atau yang lainnya gitu ya. Nah, apa saja yang mungkin bisa
siapa saja yang boleh membaca file kita, siapa yang boleh merubah dan lain sebagainya. Nah, kalau by system, kalau teman-teman pakai OS Linux atau Macintosh atau yang lainnya, itu ada 3 hak akses yang bisa kita modifikasi, yaitu berupa read, write, kemudian execute. Semua OS ada ya, kalau Windows pun juga ada. Kalau Windows kan enak, tinggal klik kanan, masuk ke security, kemudian di set hak aksesnya. Misalkan foldernya hanya bisa dibaca saja, maka di set R ya, atau bisa juga di read dan write atau execute. Nah, itu bisa juga diklik semua RWX-nya dan seterusnya. Kemudian metode ownership, yaitu pembuat file adalah pemilik file. ID pembuat file itu akan disimpan. Kalau boleh saya sebut, ini adalah metadata file ya. Gitu. Metadata file itu biasanya akan muncul di dalam file yang tersimpan atau yang baru dibuat. Itu akan tersimpan seperti itu. Kemudian metode tipe file di sini didefinisikan menjadi 3. Ada file yang bersifat publik, ada yang semi publik, ada yang private file. Implementasinya sebenarnya sudah ada ya. Kalau teman-teman pakai OS Windows atau apa, biasanya kan kalau install butuh hak akses administrator misalkan. Nah, itu sebagai kontrol akses saja sih itu. Gitu. Nah, bagaimana untuk kontrol akses terhadap file? Nah, ini ya R-nya biasanya untuk membaca saja. Kalau write hanya bisa menulis saja. Kalau X biasanya bisa menjalankan. Menjalankan ini biasanya nginstal iku rek. Gitu dan lain-lain. Nah, mungkin itu untuk yang kedua. Next, lanjut untuk slide yang ketiga ya. Untuk slide yang ketiga ini adalah makalah ya. Makalahnya saya ambil dari mana itu? Universitas yang ada di Medan, saya lupa. Salah satu universitas negeri yang ada di Sumatera Utara ya. USU ya, Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini terkait dengan tinjauan pustaka, kontrol akses dan lain-lain. Kalau dari segi kontennya itu sudah seperti yang ada di UI tadi ya. Kemudian secara teknisnya pun juga sudah ada yang seperti yang ada di situs tadi. Gitu. Nah, ini ya, kontrol akses itu memang idealnya ya cuman ini saja. Read, write, execute ya. Hanya itu saja sih. Kalau ada delete dan lain-lain itu kan sebenarnya sama dengan execute ya. Kita bisa memodif, kita bisa menulis dan lain-lain. Gitu. Akses control list, model-model. Nah, ini sudah tadi ya. Ada mandatory, discretionary, access control. Nah, ini ada semua. Sambil kita cek dulu ya. Sambil dicek, pemisahan tugas juga sudah ya. Nah, rule based access control tadi juga sudah ya. Misalkan diberi contoh ID card misalkan ke Bank Indonesia gitu ya. Nah, itu juga sudah gitu. Oke, model rule. Nah, kalau ini tapi bukan yang by system atau by organisasi ya. By organisasi ya ini ya. Nah, oke, misalkan saya kepingin ke Bank Indonesia, saya kepingin ketemu teman saya misalkan seorang manajer, maka saya dilabelkan sebagai tamu. Nah, itu langsung diberikan tamu, apakah benar, dikonfirmasi ya, apakah benar saya kepingin ketemu manajer Bank Indonesia, maka nanti dari pihak operator mungkin atau staf tata usaha akan mengkonfirmasi ke manajer, Pak Tri kepingin ketemu Bapak manajer, apakah benar atau mengada-ada. Nah, itu kalau benar langsung dilanjutkan ke yang lain, ke yang bersangkutan kok yang lain gitu. Oke, RBAC semua ya. Oke. Apalagi nih?
Oke. Mutual eksklusif. Oke, ya mungkin hanya itu sih yang bisa saya sampaikan untuk materi kontrol akses. Jangan lupa nanti untuk tugas akan saya posting ya, saya infokan juga di grup seperti itu. Baik, kemudian berikutnya yaitu terkait dengan presensi ya. Saya ambil presensi itu dari teman-teman yang menulis di forum diskusi. Presensi ini akan saya tulis sesuai dengan isinya ya. Maksudnya isinya itu adalah yang dia memberikan atau menulis pertanyaan, dia akan dianggap hadir ya. Kalau hanya seperti ini ya, setor nama saja itu dianggap tidak hadir karena tidak menulis presensi. Seperti itu. Oke, sebentar. Oke, masuk ke presensi yang ketiga. Oke, kemarin dari saya ini tanggal berapa kemarin? April. Berarti tanggal 1 aja ya. Kontrol akses. Oke, kontrol akses. Oke, singgih saya anggap tidak hadir. Oke, kemudian Gatot Susanto ya hadir ya. Gatot Susanto hadir. Kemudian siapa lagi? Oh, ini singgih tadi ndak. Hadian Rizky hadir ya. Hadir, oke. Next. Iqbal Rafian tidak saya anggap hadir. Kemudian Ratna saya tulis hadir ya. Oke, kemudian Wina juga saya tulis hadir. Wina. Oke. Kemudian Wildan juga, Wildan. Oke, next. Jessica. Cahyaningrum hadir juga. Kemudian siapa lagi nih? M Fadil hadir. Oke, kemudian Singgih Galih juga hadir. Kemudian Zelda juga hadir. Kemudian siapa lagi nih? Varian juga. Varian apa iki jenenge? Varian Cyrus Valde. Tarisa hadir. Oke, kemudian Muhammad Fahmi tidak ya. Next, Zulkifli juga tidak. Ivan Faris, oke. Zulkifli. Kemudian Agung Maulana hadir. Kemudian Wanda hadir. Oke, next. Elvira hadir. Oke.
Nurul Azizah tidak hadir ya. Alif hadir ya, Alif. Kemudian siapa lagi nih? Hernawan hadir. Oke. Hernawan, Rega. Oke, kemudian Ahad ini kosongan, kemudian Nur Muhammad Rahmat Fitri hadir. Oke, terus Ginda hadir. Oke, terus Iskandar Rashid. Oke, Nur Cahyo. Oke, hadir. Yusril. Oke, Adif. Oke. Oke, next Iqbal. Oke, hadir ya. Muhammad Azril tidak ya. Saya. Oke, berarti hanya itu saja yang hadir. Baik, untuk tugas berikutnya silahkan nanti akan saya posting di study, kemudian akan saya infokan ke seluruh teman-teman. Baik, untuk pertemuan 3 saya akhiri. Terima kasih banyak atas partisipasi dalam menulis pertanyaan yang saya anggap sebagai kehadiran teman-teman semuanya. Kalau ada yang tidak paham terkait dengan materi kontrol akses, silahkan nanti bisa ditanyakan ke saya. Oke, sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.